bersegera untuk mengikuti perintah Allah. Kemudian dia terhadap seluruh makhluk dia kasih sayang. Kemudian apapun saja yang dilihatnya yang terjadi di alam dunia ini, senang untuk dirinya atau tidak senang, dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa makrifat itu lawannya jahil. Orang kenal dengan orang yang bodoh. Nah, ciri orang yang bodoh itu kebalikan tadi. Kebalikan makrifat tadi. Jadi kalau ada tanda makrifat yang 7 yang kita sebutkan tadi, tapi tak dimiliki oleh seseorang karena kebalikan sifat makrifat tadi, itulah jahil namanya. Tak saya sampaikan lagi. Ini terlalu panjang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu fil ma'rifati salah satu. Manusia itu pada makrifat ada 3 macam golongan. Jadi tadi sudah kita sebutkan ciri-ciri orang yang makrifat itu. Lalu orang yang makrifat itu, manusia yang makrifat itu, dia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, man arafallaha wa urifa annahu araf. Ada orang yang makrifat dengan Allah dan dikenal ia itu makrifat. Bagaimana kita mengenalnya? Yaitu dengan melihat tingkah laku, sikap perbuatan. Jadi kita harus melihat, Pak, siapa yang kita jadikan guru, siapa yang kita jadikan panutan. Kita lihat gerak-geriknya, tingkah lakunya, sikap perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini orang sudah makrifat dengan Allah. Kalau kita menemukan seseorang yang sudah makrifat dan kita lihat ciri-ciri yang 8 tadi itu ada pada dirinya, bagaimana sikap kita? Fajalisuhu wa ta'allam minhu. Duduklah dengannya dan belajarlah kepadanya. Kalau orang yang ada makrifat dengan Allah dan diketahui dengan tanda-tanda tadi bahwa ia makrifat dengan Allah, maka duduklah dengannya. Jangan engkau pisahi, jangan jauh dari mereka. Yang kedua, man urifa annahu la ya'rifu wa arafa annahu la ya'rif. Orang yang ia kenal bahwa ia itu tidak makrifat, ia pun sadar dirinya tidak makrifat. Nah, kita tengok ada orang 8 ciri tadi itu nggak ada pada dirinya, berarti dia belum makrifat. Kita tahu itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi orang yang tak ada ciri-ciri makrifatnya dalam hal itu, dia tahu dia tidak makrifat. Tak ngaku-ngaku dia makrifat kepada Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Fa'arshiduhu wad'uhu ilal makrifah. Bimbinglah dia, ajaklah dia kepada makrifat. Maksudnya sama-sama kita untuk makrifat kepada Allah. Jadi kalau ada orang misalnya dia lebih mementingkan urusan dunia ketimbang akhirat, kemudian ketika dia berzikir kepada Allah tak muncul rasa tenangnya, kepada makhluk kadang-kadang dia benci, kadang-kadang dia marah. Tapi kalau dinasehati dia mau dengar. Nah, ini Pak, terus bimbing dia, ajak dia terus dalam kebaikan, jangan ditinggalkan. Itu orang yang kedua tentang makrifat. Yang ketiga, man urifa annahu la ya'rifu wa lam ya'rif annahu la ya'rifu wadda'a annahu ya'rif. Ini orang yang ketiga, ini orang yang entah macam mana lah kita bilangkannya lagi. Orang yang dikenal tidak makrifat, dari tutur katanya, ketahuan tingkah lakunya, orang ini tak makrifat. Udah tak makrifat, tapi ia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak makrifat, dan ngaku pula dia makrifat kepada Allah. Dia ngaku dia makrifat, tapi tingkah lakunya tak makrifat. Dikasih tahu malah
salah, dia menjawab. Apa tindakan kita, Pak? Fajtanibu, jauhi. Ya. Karena orang ini tidak bisa diurus. Orang yang tidak makrifat mengaku makrifat walaupun ia mengaji ilmu makrifat, karena ilmu makrifat itu bisa dikaji di mana-mana. Bukunya ada, kitabnya banyak. Tetapi yang dimaksud dengan ini adalah zauq rasa makrifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang alim, Pak, tapi tak berakhlak. Banyak orang berilmu, adabnya buruk. Banyak orang berilmu, orang alim, tak masuk Pak 7 kriteria yang kita sebutkan tadi. Kalau dikatakan orang, dinasihati orang, dia marengkel, apa itu marengkel, Pak? Bandel. Fajtanibu, jauhi. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, dua hasil daripada makrifat itu adalah ada rasa di dalam hati kita nih makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menitipkan cahaya makrifat itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetap terus kita mengaji dan mengkaji tentang tasawuf ini, berupaya kita supaya kita sampai pada makom makrifat itu. Orang yang sudah sampai makom makrifat itu, maka hidupnya dunia dan akhirat itu akan menjadi tenang dan bahagia. Mungkin tidak dapat kami sampaikan